Sayang lupa Bapak. Bang Ara pecah kasih saya nggak Pak ya? Karena itu kan. Oh, iya. Kita ini penguasa, bos. Kalau lu mau nolong rakyat mah nggak susah, nggak ada duit lagi kan. Tinggal kemauannya aja. Orang tanya sama saya, kenapa lu kasih saja itu orang? Bukan duit gua. Coba nenek dulu, nenek gua ngomong gini. Nenek, ini cerita. Wah, Ahok mah miskin deh. Kau jadi pejabat miskin deh. Kau nggak mau terima duit, orang mau jadi pejabat tuh mau jadi kaya, Ahok. Kalau lu jadi pejabat lu masih miskin, gaji gak cukup, lu nggak sempat kerjain yang lain, nolong orang, miskin. Tuh gua bilang, gua lebih kaya jadi pejabat. Mana bisa lu nggak nyolong lebih kaya? Karena gua bantu orang nggak pakai duit gua lagi. Dulu pakai duit gua bantu orang. Gua ke tempat ngunjungin orang pakai mobil gua, sopir gua, bensin gua. Sekarang banyak tuh ditanggung. semua permintaan orang termasuk naik mobil pergi bantu dia bukan duit gua. Jadi duit gua tuh nggak habis. Dan hati gua seneng nolong orang. Jadi gua lebih kaya. Sekarang gak usah jauh-jauh. Periksa aja kalau lu nggak percaya. LHKPN saya. Kamu bisa apa dong? Bantuan sosial sama biaya hidup gua lebih gede bantuan sosial. Coba kalau gua jadi pejabat, yang gua bantu miliaran itu kan Bukan uang sendiri. bukan duit gua. Itu sih, jadi gua bilang sistemnya untuk apa? Kontrol data. Karena yang paling mahal data. Betul. Kalau saya kirim ke rekening kamu, ke orang nih, saya bisa bikin satu form. Semua desa, semua bikin satu form pernyataan. Bahwa ini benar. Kan orang kaya miskin kan naik turun nih. Nah, halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Mari kita review kembali setiap cuplikan-cuplikan videonya. Memang Pak Ahok saja yang selalu di hati masyarakat untuk menjadi calon presiden 2029 mendatang. Ini tandanya Pak Ahok dicintai rakyat segala golongan. Semua tahun depan, tahun 2029 jadi presiden. Dan memang sudah waktunya Pak Ahok menjadi pemimpin bangsa ini. Maka bangsa ini akan banyak kesejahteraannya dan masyarakat pun mereka akan merasakan setiap momen-momen yang dilakukan atau program-program Pak Ahok. Wajar masyarakat sangat suka dengan Pak Ahok. Karena masyarakat sudah melihat setiap kinerjanya, program-programnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, tidak diragukan lagi. Dan saya pribadi mendukung menjadi Republik Indonesia. Ibu Shirley, saya mendukung bisa memenahi negeri ini, NKRI, harga mati. Ya memang kita di dalam bermasyarakat di Indonesia ini harus mencari kebenaran dan yang aman. Bukan mencari masalah, bukan mencari supaya setiap pejabat-pejabatnya ada kesempatan untuk masuk di dalam jerat untuk korupsi, untuk memakan duit rakyat. Ingat semuanya, di dalam hal golongan seperti ini akan menjadi jerat bagi korupsi. Memang KDM Ahok dan baru mantap Indonesia bebas korupsi dan Indonesia lebih maju. Bolehlah Ahok dan Ibu Shirley DKI satu aja dulu. Ya, memang wajar. Dulu iya, sekarang enggak. Tahu deh. BTP alias Ahok pemimpin yang boleh berhasil untuk memajukan masyarakat atau Indonesia ini. Jangan lihat masih golongan atau melainkan bagaimana pemimpin bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jangan seperti pemimpin yang sudah-sudah saya ngeluh terus. Dan kita sudah tahu semuanya, setiap pemimpin bangsa ini tidak pernah ada kesejahteraan
sebentar demo, sebentar ini dan sebentar itu. Udah dolarnya mau makin naik, harga-harga barang semakin naik, masyarakat tertekan semuanya. Gimana pemimpin kita di Indonesia ini tidak memikirkan masyarakatnya, kesengsaraan rakyatnya? Hati raya menjerit. Ya jangan dilihat dari masalah golongan, melainkan bagaimana pemimpin itu bisa mensejahterakan rakyat, supaya rakyat itu senang, bahagia. Hati-hati untuk Pak Ahok Anda berada di negara serigala. Ingat dulu, Anda dijolimi oleh para serigala ini. Sekarang mereka berbalik berharap pada Anda karena ternyata pemimpin yang mereka pilih jolim. Untuk para pemimpin yang jujur atau tulus seperti KDM dan Ahok dan Ibu Shirley, berhati-hatilah, domba tetap domba, serigala tetap serigala. Memang semua orang-orang yang sangat tidak punya pemikiran, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berintegritas, kinerjanya nyata, mereka tidak suka. Karena kenapa? Ada itu di balik itu semuanya. Nanti takutnya ketahuan mereka selama ini korupsi. Tapi kita yakinkan saat ini tidak ada yang tahu ke depannya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa melawan. Bagaimanapun. Makanya jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal yang lain. Coba kita rasakan saat-saat ini apa yang kita rasakan semasa kita memilih pemimpin-pemimpin yang salah. Banyak hal-hal yang tidak baik. Memang saya dukung, kita dukung Pak Ahok, tapi harus selektif, korektif, dan hati-hati. Memang benar, karena semua orang yang tahu kalau sudah Pak Ahok naik jadi presiden, apalagi jadi presiden, karena mereka sudah mulai kepanasan, mulai ketakutan, ya pasti mereka akan cari cara untuk menjatuhkan. Makanya kita harus hati-hati sebagai pemimpin yang calon di tahun 2029 ini. Manusia tidak takut dengan dosa. Mereka cari cara supaya gimana cara orang itu akan dihancurkan. Tetapi kalau Tuhan sudah melindungi, Tuhan menolong, tidak akan bakalan. Mau bagaimanapun, kalau sudah waktunya Tuhan pasti akan terjadi. Sudah waktunya Pak Ahok turun menyapa masyarakat dan berdialog. Semoga PDIP memberikan support, share dengan masyarakat. Masyarakat penuh kesukacita dan damai menyambut kedatangan Pak Ahok. Di mana-mana sudah mulai keliling dunia. Ya memang kebenaran di dalam kehidupan masyarakat ya Indonesia sangat lucu. Setiap program apa yang diprogramkan berjalan di tengah jalan, setelah itu hancur-hancuran. Inilah Indonesia kita ini memang lemah. Udah tahu Indonesia ini sudah mulai banyak yang mengeluh, tetapi tidak bisa mencari solusi supaya Indonesia ini naik drastis. Setiap pemimpin harus tahu, harus mendukung masyarakatnya, bukan menjolimin.
bukan menjatuhkan, bukan disesarakan, dirangkul supaya hati masyarakat itu pun bisa mereka merasakan betapa cintanya mereka, pemimpin mereka itu yang sangat luar biasa. Tetapi kalau tidak hanya sekedar saja omong-omong saja, ya apa gunanya Indonesia ini? Mau berbalik-balik tidak akan maju-maju, malahan semakin hancur-hancuran. Ya wajar kalau ada orang banyak yang tidak suka dengan orang-orang yang sangat jujur. Ya karena selama ini sudah 80 tahun Indonesia ini merdeka, tidak pernah berhenti-berhenti untuk melakukan hal-hal yang kecil yang tidak baik, untuk merampas setiap masyarakat. Pajak naik, dinaikkan, yang itu naik, yang ini naik, supaya untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana bisa maju Indonesia kalau seperti ini caranya? Makanya harus benar-benar kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat kita harus siap-siap untuk memilih pemimpin yang sangat berintegritas dan sangat jujur, supaya tidak terulang lagi